Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang dalam proses pengambilan keputusannya diambil secara otoriter tanpa memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan perundangan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nilai permusyawaratan menjadi bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan, juga memberikan kepada warga negara untuk memperdapat di muka pun balik. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagai ditetapkan dengan undang-undang. Karena itulah bangsa Indonesia menolak tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti pendapatnya atau mendukungkan melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia mengedepankan cara-cara musyawarah untuk pengambilan keputusan dan mengatasi persoalan dan bangsa negara. Pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan tentang mekanisme implementasi kedaulatan rakyat. Negara harus proses dalam penyelenggara bernegara dan kehidupan berbangsa. Bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila keempat tercermin dari sikap mengutamakan musyawarah mufakat dan pengambilan keputusan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang ambil dengan jalan musyawarah, mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila memiliki fungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa karena Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai. Yang pertama ada nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif yang pertama adalah melakukan pemilihan ketua kelas dengan cara musyawarah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara baik-baik atau tidak bertengkar. Yang ketiga, menghargai pendapat teman yang sedang memberikan pendapat. Lalu, yang keempat, menghormati keberagaman. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang keenam, melakukan pemilu dengan jujur. Lalu berikutnya, kita masuk pada contoh nilai negatif sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengambil keputusan sendiri atau tidak melakukan musyawarah dan tidak menghargai hasil keputusan musyawarah. Yang kedua, tidak mendengarkan teman atau rekan yang sedang memberikan pendapat dan hanya mau memakai pendapat dari diri sendiri. Adalah contoh beberapa perilaku yang harus kita jauhi ya teman-teman. Lalu berikut ini adalah video contoh dari penerapan Pancasila sila keempat yang benar. Ini dia duluan, gak ada orang saya. Duluan. Baik-baik coba daripada duduk situ. Maaf ya, maafin salah gua.
Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan kristalisasi dan pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara berarti Pancasila menjadi sumber acuan dalam merumuskan penjabaran hukum dan peraturan perundangan dalam menyelenggarakan negara. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa berarti Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia.